Kalau suatu saat, andai kata ya, ada tokoh atau salah satu partai yang menghubungi supaya membantu partai, gimana independennya ini? Artinya kalau untuk di politik, kami khususnya Jagat Buana Nusantara memang tidak masuk ke ranah situ. Maka ada yang bertanya, kenapa Jagat Buana Nusantara tidak bermitra dengan TNI maupun Polri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bun, Ya Bun. kembali bersama saya Riko Amir di Bincang Iwo sore kali ini. Sore kali ini kita kedatangan dari suatu organisasi kemasyarakatan ya, organisasi kemasyarakatan yang bernama Jagat Buana Nusantara. Langsung Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta jajaran yang hadir di Bincang Iwo kali ini. Nanti teman-teman kita tanya satu persatu ketua umumnya, apa visi misi segala macamnya ini. Apa itu Jagat Buana Nusantara ya? Kita coba kenalin satu-satu dulu. Ketua umumnya silakan. Namanya siapa ketua umum? Nama saya Fitriani. Iya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sampai detik ini sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Kayaknya agak fresh ya. Iya. Dewi Fitriani. Ini salah satu wanita udah jadi ketua umumnya sangat Ya, mantap harus, ini. kita harus semangat. Semangat ya. Sekretaris umumnya siapa? Perkenalkan, saya Sekretaris Jenderal di DPP Dewan Pimpinan Pusat Jagat Buana Nusantara, nama Muhammad Arsanur. Saya kira itu. Pak Hasan Nur ya, ini Ya. kayaknya gagal bener ya Pak Hasan Nur di bawah ya. Sekretaris Jenderal ya, harus begitu ya. Iya. Memang kalau masih rata-rata dicari orang-orang yang gagal. Kalau boleh tahu di sampingnya siapa Pak posisinya? Perkenalkan, saya Rama Wijaya di Jagat Buana Nusantara. Saya selaku Humas Bapak. Oh, Betul Bapak. Humas ini kalau di organisasi masyarakat, di Humas di organisasi lain pun orang yang penting ya. Insya Allah. Organisasi itu besar, ya kelihatan dari Humasnya harus memahami dan lain-lainnya. Terus selanjutnya siapa ini? Perkenalkan, nama saya Marliadi. Saya sebagai Wakil Ketua Umum di bidang OKK, Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Jagat Buana Nusantara. Terima kasih. Ya, itu tadi sekilas kita kedatangan tamu-tamu penting dari Jagat Buana Nusantara, DPP Dewan Pimpinan Pusat langsung, berarti levelnya nasional. Coba kita sekarang korek apa itu Jagat Buana Nusantara. Gimana Bu Fitriani, Bu Ketum ya, saya panggil Bu Ketum aja ya, biar lebih enak. Bu Ketum, kalau boleh tahu apa sih Jagat Buana Nusantara itu? Kalau pengertian dari Jagat Buana Nusantara itu sendiri, jagat itu adalah alam. Buana artinya membahana, artinya terdiri dari tanam semua yang ada di muka bumi ini, artinya disatukan dengan pulau satu ke pulau yang lain Nusantaranya. Nah, seperti itu pengertian kecilnya dari Jagat Buana Nusantara sendiri. Begitu Pak. Kalau boleh tahu nama ini siapa yang nyiptain sehingga timbul nama Jagat Buana Nusantara ini? Kalau boleh tahu itu. Nama ini sendiri terlahir kebetulan saya sendiri sebagai waketum, sebagai ketum dan wakil pendiri juga, pendiri dari Jagat Buana Nusantara ini sendiri. Jadi Jagat Buana Nusantara ini sendiri terlahir di Bandar Lampung tanggal 11 bulan 4 2021 ya. Ya, nah gitu Pak. Jadi artinya belum genap 1 tahun, masih belia sekali. Jadi terlahirnya juga di kebetulan kalau tidak salah jam 11 atau 11.30 malam lahir di Tanjung Senang. Oh, berarti jam 11.30 malam itu masih kumpul ini masa ya, para pendiri-pendiri Iya. ya. Artinya pada semangat semua ya kan?
sehingga timbul nama Jagat Buana Nusantara Betul sekali. yang usianya belum genap 1 tahun ya. Betul sekali. 11 Februari nanti kalau nggak salah di 11 April ini berarti 1 tahun. Ya. Belum 1 tahun Jagat Buana Nusantara ini sudah beberapa kali saya dengar sudah ada nama lah istilahnya Ya, kan. alhamdulillah. Iya, itu suatu kebanggaan ya enggak, bagaimana ormas yang belum genap 1 tahun tapi sudah ada eksistensinya. Terus misinya apa sih sama visinya sehingga pengen mendirikan Ormas Jagat Buana itu? Kalau saya sendiri sih kita punya visi misi ya mengangkat khususnya dari seni budaya yang artinya khususnya di masyarakat ataupun ini seni yang mulai terkikis artinya akan kita bangkitkan. Terus dari segi keagamaan dan kemanusiaan artinya di situ kita juga udah mulai akan menggerakkan karena sudah sangat menyedihkan ya khususnya untuk di kita Indonesia khususnya ya di Bandar Lampung atau dimanapun itu daerah-daerah wilayah kita akan membangkitkan itu seni budaya, sosial agama dan kemanusiaan itu tadi. Itu. Kita tentunya bersinergi dengan pemerintah ya. Seperti itu. Terus selama hampir 1 tahun ini sudah berapa provinsi yang terbentuk kabupaten kota juga? Kalau di kabupaten kota masih DPW, DPD ya, DPC sepertinya. Kalau di wilayah ini masih dalam proses. Dalam proses semua ya. Ya. Jadi tahun pertama ini itu ada target nggak berapa tahun untuk memperbanyak sayap-sayap sampai provinsi lain? Kalau boleh tahu provinsi mana sih yang terbentuk? Ya kalau provinsi wilayah luar ya. Kalau untuk di Lampung sendiri baru kota. DPD kota ini DPW ya, terus DPC Selatan. Terus kalau untuk di luar baru itu tadi baru mudah-mudahan untuk di 2022 ini kita akan segera artinya itu untuk membentuk wilayah provinsi. Gimana sekretaris umum ini punya seorang ketum wanita yang gagah ya enggak? Tapi saya lihat visi misinya di kebudayaan. Tapi kalau melihat dari sekilas pakaian ini lebih ke kegagahan ormas ya kan. Ini apa nih Sekum? Perbedaan antara merah dan biru ini seragamnya. Ya, kalau pakaian seragam biru ini kita pakaian dinas harian untuk pengurus ya, seluruh jajaran pengurus dari tingkat DPP sampai ke DPC itu seragamnya biru. Untuk Satgas itu kita ada namanya gagak hitam, ada namanya walet merah. Gagak hitam itu nanti pakaian seragamnya hitam-hitam, dan walet merah itu pakaiannya merah hitam. Seperti itu nih? Ya seperti itu. Oh. Kebetulan dia langsung pimpinan nasional walet merahnya. Begitu. Jadi di tingkat nasional itu baik untuk gagak hitam maupun walet merah dikomandani oleh seorang panglima. Kita ada panglimanya. Itu saya dari Jagat Buana Nusantara. Itu tim pengamanan Jagat Buana Nusantara. Setiap kita ada kegiatan di mana itu seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan kita selalu dikawal oleh gagak hitam maupun walet merah. Kebetulan hari ini gagak hitamnya tidak ikut, yang ikut walet merah. Begitu Pak Ketua Iwo yang dapat kami jelaskan. Terus untuk Pak ini wakil ketua ya enggak? Wakil ketua ini 1 tahun ini udah keliling kemana-mana aja nih. Jadi instansi mana yang udah audiens kira-kira? Mengenal dirinya. Kalau untuk di Provinsi Lampung ini sudah ke Bapak Andi Surya, ke Bapak Muklis Basri beserta ke Ibu Noni itu langsung ke Pak Arinal. Apa ada kaitan ke organisasi mereka baik pembina, penasehat? Untuk Ibu Nuni sendiri memang dia diupayakan untuk memang masuk ke dalam pembina. Seperti Bapak Andi Surya pun itu dimasukkan di situ sebagai pengawas, Pak. Itu sebagai pengawas Jagat Buana Nusantara khususnya untuk Dewan Pimpinan Pusat, Bapak. Maka dalam semua dukungan dari
semua anggota Jagat Buana Nusantara yang telah dibentuk oleh Bapak Waketum 1, Bapak Mariadi ini yang sudah terbentuk, sangat terbentuk, itu untuk Provinsi Lampung, Bapak. Berserta DPD Kota dan yang lain-lain itu sudah kurang lebihnya untuk kabupaten sudah hampir 10, Bapak itu. Untuk DPW-nya sendiri ini akan ada rencana kalau tidak salah Bapak OKK ini hendak ke Palembang, Bapak, untuk membentuk ke Sumatera Selatan, Bapak. Ya. Dan untuk menyingkapi tentang gagak merah gagak hitam dan walet merah itu kan sesungguhnya hanya sebagian sayap-sayap dari badannya Jagat Buana sendiri, Bapak. Itu. Untuk kelanjutannya ya, jikalau memang ada kegiatan di pemerintahan atau di instansi lain memang walet merah bisa digunakan, maka walet merah pun siap bersedia untuk membantunya, Bapak. Nah, itu kira-kira Bapak yang bisa saya jelaskan, Bapak. Kalau dari OKK kepemudaannya ya, kan ini apa namanya, beberapa tahun belakang ini kan memang banyak orang ngerekut masalah pemuda ya, entah itu partai, LSM, ormas ya kan, sangat aktif pemuda ini, peran aktifnya di berdaya gunakan, termasuk di kementerian. Presiden juga merekrut menteri-menteri masih muda. Nah ini Pak Marli ini selaku KKK kepemudaan ya tadi ya, ketua OKK kepemudaan. Ini cita-citanya bagaimana Pak Marli? Jadi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang OKK, organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, bukan kepemudaan. Oh, keanggotaan. Artinya ini kita akan membina kader-kader dari Jagat Buana Nusantara. Semoga beliau yang ikut di Jagat Buana Nusantara sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan ADRT kita. Kenapa? Karena ADRT kita sudah jelas di situ ada di bidang seni, budaya, sosial, dan keagamaan. Inilah bidang yang kita jalani sesuai dengan ADRT. Dan dari pertama kita berdiri sampai dengan hari ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik sosial, keagamaan maupun yang lainnya. Contoh, kita telah membersihkan Pantai Sibalang. Terus kita telah melaksanakan sunat massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Terus kita mengadakan bakti sosial tiap Jumatnya, Jumat Berkah. Itu akan dilaksanakan secara rutin. Terus untuk kepengurusan sendiri di DPP sudah membentuk untuk di DPW provinsi, DPD dan DPC sampai tingkat kecamatan. Ini kita akan keluar dari Sumatera, insya Allah dalam waktu dekat kita akan ke Pulau Jawa, dalam waktu dekat ini ke insya Allah Provinsi Banten dan daerah Jawa Barat akan kita kembangkan di sana. Selanjutnya nanti baru ke Indonesia bagian timur. Mungkin itu, terima kasih. Jadi Jagat Buana Nusantara ini ormas muda, tapi pakan sayapnya sudah kayak ormas tua ya kan. Seragam sudah lengkap, langsung dua seragam hadir ya kan. Nah ini untuk ketum ini, kalau saya lihat dari seragamnya ini, berarti kan sudah banyak di seragam walet merah, pas itu ada apa tadi Pak? Seragam hitam, terus juga seragam pengurus. Ini kalau boleh tahu ini sumber dananya dari mana tuh? Sehingga kayaknya terlalu kabur ini ya, seragam banyak ini. Kalau sumber dana ya karena itu tadi kita membina secara kekeluargaan. Sementara kita terlahir artinya itu dengan kekeluargaan yang damai, maka insya Allah pemikiran untuk pencairan untuk pendanaan sendiri artinya ya kita bentuk buyut dari kekeluargaan itu tadi. Jadi sedikit saya perjelas untuk di Walet Merah, artinya di sini memang saya sendiri sebagai pimpinannya dari Walet Merah juga. Jadi kita membentuk barisan memang wanita-wanita yang memang kuat, artinya kuat di sini dia siap artinya bersinerja dengan pemerintah, artinya dia ditempatkan di mana siap dan memang sebagai sayap dari Jagat Buana Nusantara sendiri, artinya mengibarkan bendera Walet Merah
disitulah artinya wanita-wanita tangguh dari Walet Merah sendiri siap untuk membela jagat buana Nusantara ini. Begitu Pak. Ya, jadi untuk pemerintahan tadi baru diomongin, untuk pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, jangan sungkan-sungkan kalau ada kegiatan apa mengajak jagat buana Nusantara. Betul. Tadi sudah diomongin sama ketumnya, mereka siap bersinergi, ya kan? Jadi jangan sungkan-sungkan hubungi jagat buana Nusantara. Nah, jadi saya lihat ini kan kayaknya apa namanya tampilannya gagah ini ya, Tum ya. Iya. Apa ada ini enggak? Semacam kayak ormas-ormas lain ada pelatihan gitu kan? Ada. Oh ada juga. Jadi kita khususnya di gagak di sayap ini kan sisi kanan sayapnya gagak hitam dan kiri walet merah, kita ada pelatihan dari seni bela diri ya. Artinya seperti itu dalam seminggu 1 kali gitu. Seminggu 2 kali ya. Terus kira-kira kriteria apa supaya kita bisa jadi pengurus dari jagat buana Nusantara ini? Kalau itu sepertinya semangat aja lah ya, yang mau bekerja. Nah, itu aja, yang mau bekerja dan memang mempunyai semangat yang memang tidak malas gitu. Nah, itu yang kita ambil buat ini untuk di kepengurusan. Luar biasa. Jadi silakan Mas. Untuk kita jadi anggota Jagat Buana Nusantara itu ya tentunya kita warga Indonesia asli, bervisi visioner lah, punya misi ke depan dan siap bekerja keras, berjibaku, bekerja sama dengan tim. Jadi tidak bekerja masing-masing sesuai arahan ADART Jagat Buana Nusantara. Seperti kita di Jagat Buana Nusantara itu di bidang seni budaya, kita juga sudah punya seni budaya sendiri yang khas, memang ciri khas Jagat Buana Nusantara, tapi kita mengedepankan kearifan lokal dari masing-masing wilayah. Nanti itu masing-masing ada kearifan lokalnya seperti itu. Nah, kita di Jagat Buana Nusantara memang sekarang itu sudah punya namanya seni Jaran Kepang, yaitu di Paguyuban Putra Cahaya Budaya ya. Ya, itu PCP yang dikomandai oleh Ki Bayu Samudro, itu yang punya Jagat Buana Nusantara. Ke depan kita kearifan lokal, selalu kita tampilkan kearifan lokal dahulu, baru kita tampilkan seni budaya nasional yang ada. Seperti itu. Dan untuk latihan kita bersinergi sama pemerintah. Kemarin kita sampaikan di gubernur, kita audiensi dengan gubernur itu dengan Kesra maupun dengan bidang pendidikan atau di bidang sosial itu kita siap dilibatkan dalam bentuk pelatihan apapun yang ada di pemerintah, baik itu di penanggulangan bencana, di sosial, jadi TKS-nya. Kita siap, Jagat Buana intinya kita siap. Baik itu di bela negara, segala macam bentuk pelatihan pemerintah kita siap diundang di itu. Seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ketua. Iya. Jadi luar biasa ya misinya Jagat Buana Nusantara. Bagus ya. Mudah-mudahan nanti pemerintahan nggak perlu ragu-ragu lagi sama Jagat Buana Nusantara. Bagaimana visi-misi tadi benar-benar untuk membangun Indonesia seluruhnya. Terus ini masalah apa? Seragam ya, seragam. Saya ini kok melihat seragam ini kayak mirip-mirip salah satu partai ya. Ini ada afiliasi ke partai kan itu? Kita tidak berpolitik. Jadi kita murni ini memang betul-betul artinya seragam dari ciptaan dari Jagat Buana Nusantara sendiri. Oh itu ya. Pak pendirinya yang menciptakan. Kalau boleh tahu Pak pendirinya siapa? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Luar biasa ya. Artinya kan kalau kita lihat seragam bukan seragam politik ya kan? Bukan seragam salah satu partai. Ini seragam murni dari teman-teman pengurus menciptakan warna-warna ini ya kan? Luar biasa. Ini yang menciptakan khususnya di Pak pendiri kita sendiri, artinya dari kostum kita sendiri dan kita tidak berpolitik. Artinya begitu. Karena begini ya, Jagat Buana ini kan terbentuknya ini pas sudah masuk tahun politik, ya enggak? Mendekati tahun politik, Jagat Buana Nusantara ini terbentuk. Apa kira-kira ada cita-cita ketua umum yang mau maju dari apa gitu kan? Gak apa-apa, iya kan? Biar gini, biar enak, biar tidak ada dusta di antara kita. Iya. Kalau untuk saya sendiri, artinya sebagai ketua umum,
Sepertinya kalau itu tidak. Saya katakan tidak ada yang mengarah ke sana. Cuman kita tidak tahu. Itu namanya rahasia ilahi. Itu saja. Jadi sampai saat ini masih independen lah Iya. ya. Kalau suatu saat andai kata ya ada tokoh atau salah satu partai yang menghubungi supaya membantu partai, gimana independennya ini? Artinya kalau untuk di politik kami khususnya Jagat Buana Nusantara memang tidak masuk ke ranah situ. Maka ada yang bertanya, kenapa Jagat Buana Nusantara tidak bermitra dengan TNI maupun Polri? Itu bahasa itu. Jadi penjelasan saya, karena emang kami ingin yang digiatkan, yang akan digalakkan seni budaya sosial dan kemanusiaan keagamaan. Jadi kami tidak butuh kekerasan. Yang kami butuhkan saat ini bagaimana mereka bertemu kami, mereka merasakan nyaman, itu Pak Ketua maksudnya. Jadi maka di sini tidak ada yang berbau politik. Nah, akan tetapi jika memang anggota Jagat Buana Nusantara ingin mengajukan diri mereka untuk ingin ke politik, silahkan dia keluar dari jalurnya. Itu maksudnya. Jadi memang betul-betul pure independen. Jadi tidak ada unsur politik yang kami ingin mendukung partai ini atau partai itu, tidak. Termasuk MOU tadi nggak perlu ada ya? Termasuk MOU itu. Ini harus dibahas lagi Ya. Ketum 11 ini dibahas, harus clear. Ya. Nggak boleh. Karena Iya. artinya jika memang tergantung MOU tadi, artinya tidak menutup kemungkinan kami akan ke situ, kan Iya. begitu. Benar. Nah, ini tidak akan ke situ larinya. Ini khusus mohon maaf dengan Pak Sekjen dan Ibu Ketum ini kira-kira. Ya, ini masukan dari wakil ketua. Ya, ini bagus masukannya. Jadi karena kegiatan selama yang di lapangan ini apapun ceritanya tetap saya yang punya di lapangan karena saya humas sama, kan begitu. Dari mulai bersih-bersih pantai hingga dan sebagainya. Alhamdulillah, artinya di Jagat Buana Nusantara ini sendiri sudah memiliki wadah yang betul-betul siap untuk menampung kesenian-kesenian yang sudah usang. Seperti jaipongan atau apa yang memang usang. Artinya yang memang sudah tidak dipergunakan orang, cuman mereka ingin punya fungsi kembali. Nah, dengan itu mereka bisa laporkan ke Dewan Pimpinan Pusat Jagat Buana Nusantara. Pasti kami bantu Bapak itu untuk kegiatan seni budayanya. Dan alhamdulillah yang selama ini yang akan diwacanakan oleh Bapak Waketum 1 bidang OKK ini dalam waktu dekat ini akan mengadakan bansos donor darah. Itu. Insya Allah minta doanya kepada rekan-rekan supaya betul-betul bisa berjalan Pak Ketua. Itulah kira-kira Bapak Ketua. Untuk rancangan-rancangan Jagat Buana Nusantara. Jadi bagus ya, menarik. Artinya Jagat Buana Nusantara ini udah clear ya, berpolitik ya. Nah, independen itu harus kita tegakkan, ya kan? Karena kita ormas, ya kan? 100% harus independen. Independen. Terus itu saya menarik tadi yang merangkul namanya seni budaya apa namanya? Tadi itu yang sudah mati ya kan segala macam. Itu kan banyak itu Pak ya, mereka kayak namanya kuda kepang ya kan, apa itu kan ada persatuan-persatuannya juga. Betul. Alangkah lebih bagus, sudah ada belum muara menuju misalnya kita ini memanggil mereka atau menemukan apa persatuan-persatuan ini supaya ikut di Jagat Buana Nusantara. Ini salah satu contoh kemarin ini Bapak yang kuda kepang yang sudah di bawah naungan Jagat Buana Nusantara yang dipimpin oleh Ki Bayu Samudro itu, Putra Cahaya Budoyo itu betul-betul vakum Bapak. Maka mereka mengadu ke Dewan Pimpinan Pusat. Nah saat itu alat maupun ini digebrakan untuk dimainkan kalau tidak salah tanggal 9 ya. Tanggal 9 kemarin. Nah itu sudah berjalan Bapak. Itu salah satu contohnya yang untuk di kuda kepang. Nah, dan ini ada yang di selatan dari
Ketua DPD Selatan itu sudah ada usulan untuk jaipongan, Bapak. Ini ada yang memang beberapa seni budayanya yang di sana memang vakum. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin saya selaku humas mungkin akan soal ke sana, Bapak. Iya, ini luar biasa loh, ormas tapi lebih mengedepankan kedekatan sama seni dan budaya, ya kan? Pemerintahan sendiri sampai saat ini kita belum pernah mendengar langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan untuk menghidupkan seni budaya yang sudah mati, ya kan? Saya belum pernah dengar juga, mungkin teman-teman di luar sana juga belum pernah dengar. Ini Jagat Buana Nusantara, ormas yang baru berdiri, mereka sudah ada action. Ya, contoh tadi seni budaya Kuda Kepang tadi ya, melapor ke Jagat Buana Nusantara, langsung dieksekusi lah ya kan, sehingga sudah bergeliat lagi. Nah ini harus lebih, pemerintah lebih berhati lagi sama Jagat Buana Nusantara. Artinya banyak dari pusat sana ya mungkin masalah anggaran segala macam yang nggak jelas ya kan, di seni budaya ini mau diapakan. Nah, Jagat Buana Nusantara melihat ini mati, vakum, tidak efektif, mereka hadir. Ini 2-3 kali pertanyaan lagi ya Tum ya. Ini kalau teman-teman di luar sana ya ada yang pengen bergabung menjadi pengurus atau anggota di Jagat Buana Nusantara, ini kemana arahnya tuh? Silakan tuh. Ke sekretariatnya di mana tempatnya? Kalau itu artinya untuk bergabung kita langsung ke sekretariat kita yang di Jalan Soekarno-Hatta, Perum Gria Indah, Blok nomor 9. Jadi di situ nanti akan bertemu langsung, ada kepala sekretariatnya langsung yang akan bertemu dan akan ditanyakan apa mereka mau masuk ke sini dengan benar-benar ataupun cuma hanya singgah. Nah seperti itu. Ada sampel mulai. Ada. Artinya mau masuk jadi anggota atau pengurus nggak dipersulit lah ya? Tidak. Itu di Jalan Soekarno-Hatta ya kan, tepatnya di perumahan Gria Indah. Perumahan Gria Indah. Bagi nomor 9. iya, bagi apa teman-teman, saudara, kawan yang ingin bergabung di Jagat Buana Nusantara, yang ikut membesarkan Jagat Buana Nusantara, gabung nanti. Biarin langsung ketemu sekretaris umumnya ya nggak, atau ketua umumnya langsung. Pokoknya standby 24 jam. 24 jam ya, 24 jam. Begitu ya kan. Terakhir buat semuanya, kira-kira ada yel-yel nggak? Nah, tunjukin biarin kawan-kawan tahu ya. Cuman gini, sebelum kita menunjukin yel-yel, karena ini kan mendekati HUT pertama JBN Jagat Buana Nusantara, jadi akan saya jelaskan dalam menyambut HUT pertama Jagat Buana Nusantara. Kini ada acara gebiar JBN yang insya Allah akan dilaksanakan tepat pada 11 April, itu pelaksanaan baksosnya, dan gebiarnya tanggal 11 Mei insya Allah. Nah, untuk menyambut gebiar tersebut kita mengadakan perlombaan seni dan budaya, salah satunya ya kuda kepang, terus tari sembah, terus kasidah yang menyangkut keagamaan, dan donor darah, serta penyantunan nanti bantuan ke masjid-masjid. Itu yang akan kita lakukan. Itu tadi tambahan dari Pak Marle ya kan, bagaimana nanti HUT itu, kalau yang belum tahu HUT itu HUT, hari ulang tahun ya kan, HUT-nya Jagat Buana Nusantara Yang ke-1 itu. banyak kegiatan-kegiatan yang sangat positif yang dijalankan di HUT Jagat Buana ini. Nah tadi silakan kalau memang ada yel-yel, biarin teman-teman di sana sebelum bergabung dia udah ngapalin yel-yelnya. Jadi yel-yel kita itu Jagat Buana Nusantara. Jagat Buana itu dijawabnya satu Nusantara. Jawabannya satu Nusantara. Jagat Buana. Satu Nusantara. Oke, kita seragam ya, ulang lagi ya. Ketua yang ngomong ini tadi siapa? Untuk NKRI-nya itu jawabannya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Kita mati. Jagat Buana, Satu Nusantara, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. seperti itu Bapak. Mantap, luar biasa. Oke pemirsa di luar sana, itu tadi bincang-bincang kita sore ini sama Jagat Buana Nusantara. Bagaimana Jagat Buana Nusantara itu sangat eksis di dunia, khususnya di dunia seni budaya,
alhamdulillah pemerintahan harusnya bersyukur dengan hadirnya ormas seperti Jagat Buana Nusantara ini. Banyak ormas-ormas yang memang hadir langsung lempem, hadir langsung lempem karena nggak ada visi-visi. Mereka dengan semangat kebersamaan kekuatan tadi, mereka sudah melakukan action, mana 1 tahun ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang sangat positif bagi sembako, donor darah, mungkin sunatan massal, nanti berikutnya itu. Saya rasa itu aja bincang IWO kita sore kali ini. Saya Riko Amir bersama teman-teman Jagat Buana Nusantara undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.